Absen. Ya absen. Absen. Hadir. Ini yang mulia. Oh ini satu unit iya. Jangan satu unit betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi yakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, segala syukur kita kepada Allah. Di pagi hari ini Allah senantiasa curahkan rahmat kepada kita semuanya, dan kita diberikan kerendahan hati untuk takwa kepadanya, beribadah kepadanya, dengan kita menaikkan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin ini. Alhamdulillah, kita sudah menaikkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Semoga apa yang
kita niatkan, apa yang kita amalkan, ya, senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan ya, pemahaman kita semuanya untuk bisa memahami Al-Quran, terlebih lagi bisa mengamalkan Al-Quran. Kita masuk ayat sekarang 124 ya. Kita baca ayatnya. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa in ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود. Baik, kita masih dulu ya. Ini ada pesawat tambahan, nanti kita akan kita terjemahkan dulu nih beberapa kalimat yang sudah pernah kita bahas. Wa'id dan ketika Ibrahim, ini ya perhatikan ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu cara menentukan subjek dan objek itu dengan kita melihat i'rab. Ya, i'rab itu apa ya? Akhir atau ujung daripada kalimat, setiap kalimatnya gitu ya. Kalimat di sini maksudnya kata ya. Contohnya di sini ada Ibrahim. Ya. Jadi tidak dibaca Ibrahimu. Ya, jadi Ibrahim ini menjadi objek. Paham ya?
Ibrahimah menjadi objek. Kalau objek itu berarti yang sasaran tembak. Ya, objek ya. Sedangkan subjeknya siapa? Rabbu, ya. Jadi dibaca Rabbu, Tuhannya. Kalau dari segi bahasa ya sama saja bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab di sini yang menentukan subjek dan objek ini dibaca Ibrahimah, tidak dibaca Ibrahimu gitu ya. Dibaca Rabbuhu, tidak dibaca Rabbahu. Ya. Kemudian ada di kalimat dengan kalimat-kalimat ya, gampang ya. Karena kita kosakata baru ibtala artinya menguji. Ya. Apa artinya ibtala? Menguji. Ya. Wa idzi ibtala, dan ketika ibtala menguji ya Ibrahimah kepada, nah yang menguji siapa? Rabbuhu, siapa? Tuhannya. Ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan susunan kalimatnya ya. Jadi seolah-olah Ibrahim ini kalimatnya lebih dulu ya. Nah, sedangkan di sini kalimat Tuhan, Rob, itu diakhirkan. Padahal kalau dalam status kalimatnya yang menguji itu siapa? Tuhannya. Yang diuji gitu ya. Ulangi ya. Wa idzi betala, dan ketika menguji Ibrahimah, boleh tambahkan kepada ya, kepada Ibrahim supaya jelas kalau kepada itu berarti Ibrahimnya sebagai objek. Siapa yang menguji? Rabbuhu, Tuhannya gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Karena kalau kita terjemah Tuhannya dulu Ibrahim Tuhannya, berarti Ibrahim memuji Tuhannya kan ya, maksudnya ya, yang diuji adalah Ibrahim, yang menguji Rabb, Tuhan. Boleh tambahkan kepada ya untuk membedakan bahwa Ibrahim ini sebagai objek gitu ya. Kalau kepada itu kan ya jadi sasaran ya. Dikalimatin dengan kalimat-kalimat. Kalimat di sini maksudnya syariat. Tempat kalimat Rabb 3 sudah ada kalimat-kalimat. Fa'atamma, kata kerja berikutnya yang baru adalah atamma yutimmu ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Artinya apa? Menyempurnakan. Fa'atamma, maka dia menyempurnakan hunna, merekanya untuk kalimat. Sehingga boleh gunanya ini kita ganti dengan kata ganti apa? Nya. Menyempurnakan nya. Nya kembali ke mana? Kalimat. Kan gitu kalau bahasa Indonesia ya. Jadi hunna ini sebetulnya kata ganti untuk mereka perempuan ya. Cuma di sini hunnanya kembali ke kalimat-kalimat. Maka dia Ibrahim maksudnya menyempurnakan kalimat-kalimat di sini syariat ya. Kita ulangi, wa idzi betala, dan ketika menguji Ibrahim kepada Ibrahim Rabbuhu, Tuhannya ya. Kan kalau orang mereletkan sofo ya, siapa maksudnya Tuhannya gitu ya. Kalau kata siapa ini kan menunjukkan bahwa subjek ya. Bikalimatin dengan kalimat-kalimat. Fatammahunna, maka dia menyempurnakannya. Mereka ini maksudnya untuk kalimat ya. Kalau kata ganti kalimat ini kan ya muannats, apalagi jamak. Kalimatun satu, kalau banyak kalimatun ya.
penggantian kata ganti nyaknya di sini menggunakan hunna. Kalau terjemah Indonesianya nyak saja, mau laki-laki mau perempuan pasti nyak. Allah maghfir lahu warham, ampunilah dosanya. Kan tidak disebutkan laki-laki atau perempuan kan gitu. Tapi kalau bahasa Arab bu itu pasti untuk laki. Pokoknya kata ganti itu kalau Indonesia enak, nyaknya saja. Mau laki-laki mau perempuan mau banyak pasti kita gunakan nyak. Kan gitu ya. Saya dipahami ya. Coba kita langsung terjemahkan Bapak Ibu sama-sama yuk. Dan ketika memuji kepada Ibrahim Tuhannya dengan kalimat-kalimat, maka dia menyempurnakannya, ya, menyempurnakan mereka atau menyempurnakannya. Maka di situ artinya cuma kemudian ya. Kita lanjut dulu. Qala, siapa? Kata berfirman. Allah. Dia berfirman. Dia berkata, berfirman. Allah berfirman. Kata Allah apa? Ini sesungguhnya aku ja'iluka, yang menjadikanmu linnasi bagi manusia imaman. Aku menjadikanmu pemimpin untuk manusia. Qala, siapa? Kata Nabi Ibrahim apa? Ya Allah, wa min dzurriyyati, wa min, dan dari dzurriyyati apa? Keturunanku, anak cucu, dzurriyyat. Ya. Apakah ya anak keturunanku juga gitu ya. Nah, pertanyaan, wa min dzurriyyati gitu ya. Qala, siapa? Allah. La yanalu, apa kata baru yanalu, la yanalu, la tidak yanalu, dia memperoleh, menerima, ya. Kata Allah, tidaklah ya memperoleh, ya. Ahdi apa? Ahdi janji. Al-zalimin, orang-orang yang menganiaya. Ya. Kata Allah tergantung, ya. Mau itu keturunanmu. Kalau termasuk orang yang aniaya tidak akan memperoleh keutamaan. Tidak semua, walaupun keturunan Nabi, ya, tidak serta merta mendapat ya hak istimewa. Gitu. Ya, nala ya nalu memperoleh, ya, menerima. Coba bisa kita rangkai, kita ulangi dari awal, kita langsung terjemahkan saja. Dan kepada Ibrahim karena dengan kalimat-kalimat dia menyempurnakannya. Dia berfirman, sungguh aku menjadikan keturunanku di Allah berfirman tidak memperoleh dariku orang-orang yang aniaya. Coba ibu-ibu yuk sama-sama bu, bareng-bareng ya, ibu kompak ya, ayo, itu kita lah. Dan ketika pemimpin, berkata, dan dari keturunanku berkata, tidak memperoleh dariku orang-orang yang aniaya. ya, Ripa dengarkan. Dan ketika tidak boleh itu orang-orang yang
Wa'in dan ketika. Jadi kalau dari Quran wa'in ya nggak ada wadkur id ya. Dan ingatlah ketika ya. Ja'alna kami menjadikan kami menjadikan al-bait apa bait rumah Allah Baitullah ya kami menjadikan bait rumah masabatan sebagai tempat masabah berkumpul ya masabatan sebagai tempat berkumpul nasi untuk bagi manusia wa amnan dan tempat yang aman gitu ya. Jadi Allah jadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman. Masabah apa ini masabah? Tempat berkumpul. Amnan tempat yang aman ya dari kata aminah yang manu ya tempat yang aman. Wattakhidhu dan kalian jadikanlah ya min dari maqam Ibrahim tempat berdiri maqam ya bukan makam kuburan. Kalau di kita makam itu kuburan Maqam ini tempat berdiri atau diartikan dengan kedudukan ya Maqam Mahmuda ya Maqam tempat berdiri Ibrahim musallan sebagai tempat sholat ya musallan ya musallan tempat sholat ya masih tempat sujud Pak ya kita langsung terjemahkan dan ketika kami menjadikan rumah Allah sebagai tempat berkumpul untuk manusia tempat yang aman dan kalian menjadikanlah dari maqam Ibrahim sebagai tempat sholat ya jadi kita sunahkan sholat ya apa namanya apa yang pernah ke Betul maqam Ibrahim ya kita sunahkan sholat iya. Wa ahidna ahida yang ahdu dan kami perintahkan ya. Di sini ahida bukan berjanji ya tapi memerintah dan kami perintahkan ila Ibrahim kepada Ibrahim wa Ismail dan kepada Ismail untuk punya anak berarti An-Tahhira untuk ya Tahhira apa? Agar segala kalian berdua. Tahhira ini berarti Tahhara Tahhiru Tahhir fi'il amr. Tahhira jadi kalau satu Tahhir ya, kamu bersihkanlah gitu ya. Kalau berdua ada alifnya ya. Tahhira kalau banyak tahhiru kewau. Tahhira kalian berdua bersihkanlah. Akan kami perintahnya yaitu ya mereka berdua Ibrahim dan Ismail Allah perintahkan untuk membersihkan baiti apa baiti rumahku baitia ya. Baiti jannati ya. Baitia rumahku Gitaifin bagi orang-orang yang tawaf ya tawaf tempat tawaf mataf ya ada tulisannya mataf ya taif ya orang yang tawaf jamak taifun taifin wal akifin dan orang-orang yang iktikaf akif ya wal ruk'is sujudi dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Ini gampang ya kosakata baru tapi tidak sulit ya. Ulangi wa ahidna
Dan kami perintahkan ya ila Ibrahim kepada Ibrahim wa Ismail agar ya agar di sini bawahnya bisa kita artikan agar ya agar tohiro kalian berdua bersihkanlah ya baiti Littaifin orang-orang yang wal akifin wal ruk'is sujud orang-orang yang ruku dan sujud ya. Coba kita langsung terjemahkan ibu-ibu yuk sama-sama ibu-ibu dulu ya wa'ahidna ya. Dan kami perintahkan kepada ya, lanjutkan Pak ya sama. Ya, kawasan apa? Maqam Ibrahim. Coba kita ulangi sama-sama wa ja'alna ya. Dan ketika kami menjadikan rumah Allah sebagai tempat berkumpul dan bagi manusia dan tempat yang aman. Dan kalian jadikanlah dan orang yang sujud ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimat ya. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat ya. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa ya, sebagai bantahan ya, bantahan untuk orang-orang ahlul kitab ya, yang mengklaim bahwa mereka mengikuti ajaran Ibrahim ya. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu agamanya ya. Kata orang Yahudi, Ibrahim agamanya Yahudi. Kata orang Nasrani, Ibrahim agamanya Nasrani ya. Mungkin tidak ya, seorang Nabi Ibrahim yang jauh masanya dengan mereka, artinya jauh sebelum mereka, itu mengikuti ajaran mereka yang datang sesudah ya, sesudah Nabi Ibrahim. Mungkin enggak? Jadi kalau seperti kita misalkan ya, orang NU itu kan pasti mayoritas ya mazhabnya Imam Syafi'i gitu ya. Nah, apakah mungkin ya Imam Syafi'i itu ormasnya NU? Ya, kalau yang fanatik kan gitu Pak ya. Jadi kalau yang nggak kunut, kalau yang kunut itu pasti NU ya. Kalau yang nggak kunut bukan NU gitu. Padahal kunut nggak kunut itu masalah mazhab kan gitu. Bu ya? Ya, betul nggak Bu? Kalau yang nggak kunut disebut bukan NU. Padahal yang kalau orang pintar itu yang dibahas mazhabnya kan gitu. Ya, ya kalau yang ikut kunut berarti mazhabnya Imam. Ya, kalau yang kunut ya bisa Imam Ahmad
bisa malah dua ya, Muhammad dan Hanafi ya. Walaupun Imam Malik ya pun cuma beda ya, sebelum terkukuh ya. Jadi itulah ya, orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu agamanya Yahudi. Jadi Allah menguji Nabi Ibrahim ya dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini yaitu apa? Syariat yang Allah berikan. Ya, dikatakan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia tabatuna sama syariat Islam. Ada 30 ya syariat Islam yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ya. Dan syariat ini tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya kecuali pada Nabi Ibrahim ya. Seperti dalam firman Allah ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah syariat dari Tuhanmu dengan benar dan dengan adil ya. Kemudian masih dari Abbas, Allahu bi'asyrati asya'a ya. Jadi Allah menguji Nabi Ibrahim dengan 10 perkara ya. Khamsun fil ra'si, 5 perkara di masalah kepala ya. Kemudian wa khamsun fil jasadi, dan 5 lagi di anggota tubuh. Apa 10 perkara ini? 5 perkara yang ada di kepala. Qassus syarib ya, qassus syarib ya, memendekkan atau memotong rambut bulu ya. 1. Wal madmatu kumur-kumur. Ini syariatnya Nabi Ibrahim. Hanya syariat ini terus berlangsung sampai Nabi Muhammad. Yang ketiga istinsyaq. Apa istinsyaq? Ya, masukkan air ke hidung ya, menghirup keluarkan lagi ya. Wasiwaku ya, bersiwak ya. Wafardu roksi nyisir. Nah, nyisir itu masih syariatnya Nabi Ibrahim ya. 5, memotong rambut. Di sini maksudnya bulu ya. Hampir bulu, semua ada bulu ya. Maksudnya kepala, termasuk kumis ya. Lindung Ya. Madmadoh, kumur, istinsyaq ya, hidung, air hidung, siwak, dan apa tadi? Ya, siwak ya, siwak. Kemudian yang terakhir yang menyisir ya. Itu yang ada di kepala. Wa khamsun fil jasadi, dan 5 yang ada di anggota tubuh. Taqlimul adhafir, apa? Menggunting kuku. Nah, gunting kuku itu syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian ya wal khitan. Apa khitan? Sunat ya, termasuk sunat ya. Sunat itu masih syariatnya Nabi Ibrahim ya. Ini luar biasa ya. Kemudian wanatul ibti ya. Mohon maaf nih, memotong bulu kemaluan gitu ya. Itu masih syariatnya Nabi Ibrahim ya. Jin mau diantepin monyok dicukur akarannya. Kemudian ya wahalun anah ya, mencabut bulu ketiak ya. Istinja bilma, yang terakhir istinja menggunakan air. Itu syariatnya Nabi Ibrahim ada di anggota tubuh ya. Taqlimul adhafir, menggunting kuku ya. Wanatul ibti, memotong bulu kemaluan. Wahalul ana, mencabut bulu ketiak, mengkuat ya.
tutup buat mau dicabut, dipotong cukur, berkhitan dan berkhitan, wal istinja bilima, ya, dan berhadas ya dengan menggunakan air, ya. Jadi Anna Ibrahim alaihissalam awalu man qassas syari', bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali memotong apa? Tadi kumis, ya, rambut, jadi maksudnya kumis, ya, syarif itu kumis syarif. Wa awalu man ikhtatana, dan orang pertama kali yang berkhitan. Wa awalu man qalamal dhufir, dan pertama kali yang memotong kuku, ya. Dan wa awwalu man rasyid, dan orang yang pertama kali melihat apa? Uban. Apa? Ubah. Falamma ketika Nabi Ibrahim melihat melihat uban, ya Rabb hadza, ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ini apa? Jadi orang dulu itu gak ada ubannya, gitu ya. Jadi yang pertama kali orang yang beruban siapa? Nabi Ibrahim. Ya, jadi rambutnya hitam, ya kalau yang hitam gitu ya. Kalau yang pirang ya pirang gitu ya. Tidaknya warna putih gitu ya. Ketika melihat uban, Nabi Ibrahim nanya, ya Allah, ini apa? Mahal. Kemudian Allah menjawab, ya, wadzalika waqar. Ya, itu adalah apa namanya? Waqar itu, ya. Apa? Kalau bahasa kitanya apa? Kebijaksanaan, gitu ya. Waqar, ya, keutamaan, ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, zidni waqaran. Kalau itu tambahkan, ya. Karena Allah itu dikatakan dalam hadis malu menyiksa orang yang beruban. Jadi, kalau beruban itu Bu, jangan dicap, ya, kayak Pak Joko nih, insya Allah, ya. Kemarin semuanya langsung kabur mereka. Ya, jadi kalau yang ada uban jangan dicabut Bu, jangan lagi dicat, ya. Kalau mau dicat ya jangan warna hitam. Ya. Sekarang orang-orang nggak tahu ya, beruban dia beli warna cat rambut warna hitam. Dia kayak Pak Joko tuh, ya, menerima apa adanya. Pilok. Ya, itu memang, ya. Tapi sekarang alhamdulillah banyak ngetren, ya, masih muda malah dicatnya cat warna ubah. Bagus lah, biar nggak malu yang berubah. Kalau kan yang dicabut ya mengatur, kalau pertama berubah biasanya nggak tahu. Yang mau diikuti juga. Nah, kalau kata Imam Hasan, ini kalimat di sini Allah memuji Nabi Ibrahim dengan manasik haji, ya. Jadi manasik yang ada sekarang itu, ya, itu memang apa namanya, mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu, ya, apa namanya, diajarkan manasik haji itu oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian ketika sudah diajarkan, ditanya Nabi Ibrahim, "Arafta ya Ibrahim, kamu sudah tahu Ibrahim tentang manasik ini?" Ya, makanya Nabi Ibrahim jawab, "Araftu." Nah, tempatnya disebut dengan Arafah. Itu ketika Nabi Ibrahim ditanya sama malaikat Jibril, "Kamu sudah tahu Ibrahim tentang manasik haji ini?" "Arafta ya Ibrahim." Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Araftu." Sehingga tempatnya disebut dengan Arafah. Ya. Kemudian yang banyaknya, kata Imam Hasan, ibtalahu bisa ba'ati asya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan 7 perkara, bil kawakib wal qamar wasyams, ya. Kawakib itu apa? Bintang, qamar bulan, syams matahari. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu kan kisahnya gitu. Nabi Ibrahim mencari Tuhan, lihat apa namanya, bintang-bintang. Ini Tuhanku, ini indah begitu, ya. Ketika terbenam bintangnya ini datang pagi, Tuhan itu tidak terbenam. Ketika lihat bulan pun itu sama. Sampai lihat matahari, kalau malah syamsa baziqatan qala hadza rabbi hadza, kalau matahari ini besar, ya. Falamma ya.
Falamma afalat, ya, ketika matahari itu terbenam juga sama, ya. Maka falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang mereka sekutukan, ya. Dan cukup panjang, ya, jadi sederhana saja. Kemudian apa namanya? Fahsana minha an-nadhr wa 'alima anna rabbahu la yazid. Wa binnar fasabar, ya. Kemudian Allah uji dengan api, lalu dia sabar. Wa bil hijrati, ya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan hijrah dari Palestina ke Makkah, ya. Lalu sampai harus meninggalkan anak dan istrinya, ya, Nabi Ismail, ya. Wa yadhihu ibnahu, ya, dan Nabi Ibrahim diuji dengan ujian untuk menyembelih anaknya, mobil khitani, dan dengan berkhitan fasolah alaihi, ya. Jadi banyak sekali pendapat yang mengetengahkan tentang ayat ini, ya. Kalau dijawab kalimat intinya, Allah uji Nabi Ibrahim dengan banyak sekali syariat, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan semua syariat itu tanpa merasa keberatan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tidak sedikit pun, ya Allah, kalau bisa ganti deh, ya, sama anak yang lain, enggak, ya. Tapi ya, Nabi Ibrahim tidak ada sedikit pun berpikiran untuk berlaku curang, ya, untuk mengganti dengan sesuatu yang lain, tidak, ya. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, ya. Allah berfirman, ini ja'ala kalinasi mama, ya, Ibrahim, aku menjadikanmu pemimpin untuk manusia. Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi, ya Allah, apakah berikut dengan semua keturunanku? Kata Nabi Ibrahim. Kata Allah, ya, siapapun yang berbuat aniaya, maka dia tidak akan memperoleh daripada janji. Artinya sekalipun Nabi Ibrahim punya keturunannya yang menyimpang dari perintah Allah, ya, maka tidak akan mendapatkan janji Allah, ya. Makanya janji Allah ini selama keturunan Nabi Ibrahim itu mengikuti petunjuk Allah, ya, sampai terakhir Nabi Muhammad itu mendapatkan janji Allah, ya. Ya, terakhir sampai Nabi Muhammad, ya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat namanya. Jadi Baitullah itu memang dari dulu, mau orang kafir sekalipun itu biasa berkumpul di Baitullah. Dan siapapun yang datang ke Baitullah itu dia terjaga hartanya, terjaga jiwanya, terjaga harga diri. Yes, ya, jadi tempat yang aman. Seorang pembunuh ayahnya ketika datang ke Baitullah tidak bisa melakukan pembalasan, nggak boleh, ya. Nah, walaupun di sekitarnya itu saling rampok-rampok. Makanya kata Allah, awalam yarau, ya, awalam yarau, tidaklah yang mereka melihat, ya, bahwasanya wa yatakhaffafun nasu min haulihim, ya. Orang yang datang ke Baitullah itu diberikan keamanan, ya. Sedangkan di sekitar, ya, atau di luar tanah haram itu terjadi rampok-rampok. Makanya kalau di Makkah itu ada tanah haram, itu ada batas, ya. Jadi di luar batas itu orang biasa, ada yang pakai rok mini, ada yang apa namanya, ya, nggak pakai kerudung, ya. Tapi kalau sudah masuk tanah haram, ya, harus, ya, berlaku itu di situ, ya, termasuk, ya, apa namanya, terjaga, ya, itu jiwanya. Jadi kalau seorang pembunuh, ya, datang ke, ya, Masjidil Haram mau menunaikan haji, dilihat sama keluarganya, nggak bisa keluarga ini melakukan pembalasan, nggak boleh. Jadi sekitar tahun 75 atau 70-an, ya, itu di tanah haram itu terjadi apa? Pemberontakan, ya. Jadi apa namanya, ada yang menyusup. Nah, kenapa itu sejarahnya sekarang itu? Kalau dulu itu sama, Pak, orang yang meninggal jadi sholatnya di depan ini, depan masjid, di depan imam. Oh iya, bisa. Ya. Nah, kemudian, ya, apa namanya, sekarang kenapa orang yang meninggal itu jenazahnya di kamar mayat, tidak dibawa ke depan, ya? Karena dulu itu pernah kejadian tahun 70-an, ya.
orang yang meninggal katanya mayit, tahunya petinya tahunya isinya senjata. Itu tahun 70-an gitu, ya. Sehingga ada fatwa gimana ini? Apakah harus enggak boleh jadi pembunuh? Ini meminta fatwa, ya. Ini orang-orang yang tadi itu bisa ditangkap, kemudian dihukum mati. Ya. Orang siapa itu namanya saya lupa ya. Tinggal bisa aja ya. Tahun 70 saya kurang apa 70 sekitar tahun 70-an kan. Jadi orang yang tidak setuju dengan apa namanya keputusannya Raja siapa dulu? Salaman. Bukan. Jafar tahun 70-an lah ya. Jadi karena raja itu mengatakan apa? Perjanjian mungkin dengan orang kafir, entahlah ya. Hal yang latar belakang seperti apa itu. Tapi memang Makkah itu Baitullah adalah tempat yang aman untuk manusia. Dan Nabi menjadikan Maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat ya. Jadi Nabi pernah tawaf 3 putaran yang agak cepat jalannya tawafnya. Kemudian beliau sholat di belakang Maqam Ibrahim. Maqam ini tempat batu ya yang Nabi Ibrahim gunakan untuk meninggikan fondasi Ka'bah saat itu ketika terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh. Jadi Ka'bah itu hancur dulu. Yang tersisa hanya fondasinya saja. Gitu. Sehingga ditinggikan oleh Nabi Ibrahim menggunakan tadi batu ya. Yang membawanya siapa? Membawa batunya Nabi Ismail anaknya dari sisi yang lain. Makanya ada namanya Hijr Ismail. Gitu ya. Wahidina ila Ibrahim Ismail wa Ibrahim Taifin Makifin wa Ta'isud. Kami perintahkan Ibrahim untuk dan Ismail untuk yang mereka berdua ini membersihkan rumahku bagi orang-orang tua ya, membersihkan dari segala kemusyrikan ya, orang-orang tua, orang-orang itikaf dan orang-orang yang sholat Ta'isud, maksudnya orang-orang yang sholat. Allah ada sholat ya kan? Dalam ini kan Allah ada menjadikan, ada menciptakan. Itu bedanya apa ya? Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Kalau menjadikan itu barangnya sudah ada. Ya, Allah jadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian. Artinya bumi itu Allah ciptakan dahulu, kemudian Allah jadikan bumi ini untuk hamparan untuk manusia. Artinya maknanya ja'ala itu sesudah khalaqah, sesudah Allah menciptakan itu baru ja'ala ya. Ja'ala al-bait berarti baitnya sudah ada karena memang Ka'bah itu sudah ada dulu Pak ya. Nabi Ibrahim itu bukan membangun tapi meninggikan ya. Yang membangun itu Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah ya. Jadi Makkah itu memang kayak apa, Baitullah Ka'bah itu sudah ada dulu, makanya disebut dengan Baitul Atiq, rumah kuno, itu rumah yang sangat lama ya. Jadi kalau ja'ala itu sudah ada ya. Baiknya cukup ya, insyaallah kita lanjutkan lagi. Kita tutup doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah ma'in sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak. Silakan untuk sarapannya dinikmati. Ada obrolan bahwasanya kita alhamdulillah sudah kemarin sudah lewati tokoh al-muhajirin di pasar Bandar Asri ya, di pasar Bandar Asri, pasar baru ya. Mudah-mudahan warung ini atau toko ini mendapat barokah atau istilahnya maju untuk menopang apa namanya